teman-teman kita mulai ya. Suara saya kedengaran nggak ya di sini? Apa kurang kuat atau seperti apa? Cukup? Dengar, Bu. Kedengaran ya, soalnya saya nggak pakai headset. Nanti kalau misalnya cukup, saya ambil headset saya di kamar dulu. Tapi kalau misalnya cukup, agak-agak sakit, pengap kalau pakai. Kalau misalnya oke aman, saya nggak perlu pakai headset, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera. Warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih Bapak Ibu yang kemarin sudah mendoakan saya. Alhamdulillah hari ini saya sudah bisa membuka laptop dari pagi. Tapi ya istirahat juga. Ya biasalah Bapak Ibu kalau kita sudah ketemu sekolah belum jam pelajaran sih, tapi mempersiapkan itu kan banyak banget ya persiapannya ya. Apalagi dengan belajar ID ini, ya sepertinya memang saya butuh healing. Jadi kalau Bapak Ibu ingin mengajak saya liburan dengan senang hati, Mbak Dona ke tempat saya aja gitu kan. Waduh enak banget ya. Kapan-kapan Bapak Ibu saya mau kemana-mana gitu kan. Di sini kan se-Indonesia ada di sini, dari Sragen, dari Turen, dari mana-mana nih. Tuh Sarolangun ya, deket. Jadi kalau misalnya mau ajak saya healing boleh-boleh banget. Hayu atuh healing, iya hayu atuh. Cuman kan waktunya, waktunya kadang-kadang itu ya memang harus disempatkan. Cuma kadang-kadang kalau mama, Bukit Tinggi Mbak, welcome, pingin banget ke Bukit Tinggi, aduh ya Allah, aduh, ya kapan-kapan mudah-mudahan ya ada kesempatan lah. Bapak Ibu yang berbahagia, di sini cuma ada 18 orang. Nah, saya sudah berikan tugasnya di Google Classroom ya. Mungkin sebagian sudah menerima melalui emailnya. Nah, izin saya untuk berbagi layar. Ini mungkin masih pada banyak kegiatan ya, soalnya ini hari Minggu, mungkin ada yang masih di jalan, kemudian ada yang sedang persiapan kegiatan apa gitu ya, jadi tidak bisa ikut bergabung, tidak apa-apa, izinkan saya stop video dulu karena jaringannya tidak baik. Nah, Bapak Ibu, ini sudah saya berikan untuk tugas hari ini kepada Bapak Ibu bahwa kita akan membuat, nah ini seru banget ini, kita akan membuat video TikTok, kemudian unduhan PDF buku menu masakan. Tapi video TikTok kita tidak video joget-jogetan Bapak Ibu ya, sesuai dengan seperti yang di hari kemarin saya sampaikan bahwa pembelajaran anak-anak itu harus pembelajaran yang berdiferensiasi, pembelajaran yang sesuai dengan kodrat mereka, kita menyasar nih, kita melihat peluang mana yang bisa kita ambil, kita jadikan media untuk membuat media pembelajaran gitu ya. Nah, maka muncullah media pembelajaran di TikTok. Nah, tapi bikinnya tetap di Canva, Bapak Ibu. Jadi Canva ini juga seperti yang saya bilang, ini aplikasi sangat update banget. Dia tahu ini yang dibutuhkan sama anak-anak sekarang nih apa. Ini apalagi Canva for Education ya, karena memang untuk guru. Jadi apa yang dibutuhkan oleh guru nih kita akan bikin ini. Nah, itu semuanya sudah diberikan. Jadi template-nya video TikTok ini pun ada di Canva Bapak Ibu ya. Jadi itu yang pertama akan kita buat, kita akan membuat link, kita akan membuat video TikTok, tapi bukan video joget-jogetan, melainkan video pembelajaran, kemudian akan kita kirimkan di TikTok kita, kemudian linknya dikirimkan ke Google Classroom. Mbak Dona, saya nggak punya TikTok, saya nggak punya akun TikTok, handphone saya tidak bisa untuk download lagi karena aplikasinya berat. Bagaimana? Oke, yang pertama kalau tidak ada akun TikTok dan handphonenya masih memadai, silakan install dan bikin. Yang kedua, saya tidak punya akun, kemudian handphone saya tidak memadai untuk membuat, cari saudara, teman, suami, istri, adik, kakak, tetangga, siapapun yang punya akun TikTok yang Bapak Ibu kenal untuk memasukkan media pembelajaran Bapak Ibu. Yang penting media pembelajaran nanti yang kita buat itu masuk ke link TikTok ya, ke TikToknya itu. Kemudian
seperti apa video pembelajaran yang akan kita buat, nanti kita akan masuk ke Canva-nya. Ya, kemudian apalagi ya untuk, yang harus diperhatikan untuk video TikTok ini, itu aja sih rasa saya, karena yang dikumpulkan adalah link-nya Bapak Ibu ya, bukan videonya dalam bentuk MP4. Jadi kalau misalnya link video TikTok, itu kita videonya harus sudah ada dulu di aplikasi tersebut, baru, bisa kita kirimkan ke Google Classroom. Nah, ada banyak pro kontra terkait dengan pembelajaran dengan menggunakan media TikTok ini. Tetapi Bapak Ibu, ya kita harus melihat apakah yang kita lakukan, kalau dulu kontra banget ya, kalau dulu karena dulu memang tidak banyak guru-guru yang menggunakan aplikasi ini untuk pembelajaran. Jadi kalau sekarang ini udah banyak banget Bapak Ibu, kita bisa buka TikTok dan kita bisa belajar segala macam. Ya, saya bilang segala macam. Mulai dari Bapak Ibu mau belajar apa, sama seperti jadi ini sama seperti dia menyasar sama seperti YouTube, ya, tidak jauh berbeda. Dia melihat, "Oh, ini peluangnya bagus nih. Oh, ternyata, dengan TikTok aja kita bisa belajar." Bapak Ibu, akun TikTok pertama kali yang saya ikuti itu adalah akun bahasa Inggris. Dulu juga saya sama seperti mungkin sebagian Bapak Ibu yang di sini, anti banget gitu ya karena yang dilihat itu seperti itu. Tapi ternyata ada sebuah akun yang memaksa saya, secara sukarela untuk install aplikasinya, yaitu akun, seorang guru bahasa Inggris di kampung Inggris ya. Saya melihat dia cara mengajarkannya enak banget di situ. Masuk banget gitu kan ketika dia mengajarkan tentang bahasa Inggris, masuk banget ke kita. Dan itu yang, akun pertama yang saya follow ya, beliau rahimahullah, mohon maaf sebentar, turut berduka cita sih saya karena setahun saya mengenal beliau itu tuh, kemudian kemarin pas lagi Covid-nya lagi rame-rame, beliau kena, kemudian akhirnya sekarang udah pergi gitu ya, udah berpulang karena Covid, tapi medianya itu masih tetap digunakan. Materi-materi pembelajaran dia masih tetap dilihat dan orang nggak percaya kalau dianya masih nggak ada. Ini artinya apa? Ini artinya ilmu amal jariah ya, sesuai banget dengan yang, sering kita dengarkan bahwa amal jariah itu nggak akan putus. Kita pergi pun dia akan tetap mengalir selama itu merupakan selama itu memang merupakan ilmu yang diberikan, yang dilihat, yang yang dicontoh sama orang-orang, yang kalau misalnya nanti si orang ini paham ilmunya kemudian diberikan lagi, itu nggak putus pahalanya Bapak Ibu. Memang berbahagia sekali kita menjadi salah satu yang punya andil dalam menyebarkan kebaikan dalam bentuk ilmu ya. Nah itu, jadi memang Bapak Ibu di TikTok sekarang, apalagi sekarang udah banyak sekali konten edukasi. Kalau Bapak Ibu nanti buka, untuk yang belum silakan diinstal kalau handphonenya masih memadai seperti yang saya bilang. Banyak sekali konten-konten edukasi yang Bapak Ibu bisa lihat. Seperti tadi saya belajar bahasa Inggris bisa, belajar bahasa Jepang bisa, belajar bahasa Mandarin, bahasa Arab, kemudian mendapatkan ilmu-ilmu pengetahuan tentang hadis, tentang segala macam pokoknya ini udah banyak banget. Jadi nanti Mbak Dona saya ngelihat yang joget-joget yang apa-apa itu bisa difilter ya. Apa yang kita lihat, apa yang sering kita lihat itulah yang nanti akan keluar di beranda kita. Jadi enaknya itu. Saya bukan saya bukan ambasador TikTok. Jadi sangat mempromosikan tidak, tapi kita melihat dari sisi baiknya. Kita jangan melihat dari sisi negatifnya saja, kita melihat dari sisi baiknya bahwa ini bisa dimanfaatkan oleh anak-anak untuk mereka belajar tanpa terlihat seperti belajar, Bapak Ibu ya. Apalagi kalau misalnya materinya disampaikan dengan menyenangkan, materinya disampaikan dengan membuat paham. Ada di sini satu fitur di TikTok itu namanya fitur live ya. Jadi ada seorang guru yang mengajarkan secara langsung materi fisika, kimia, bahasa Inggris. Kemudian dia tuh secara ikhlas loh Bapak Ibu ngajarnya. Tapi kalau misalnya ada orang yang sekarang kan TikTok live itu bisa kita kasih gift ya. Gift itu tuh bisa berupa hadiah-hadiah apa terus nanti diuangkan. Nah, itu juga menjadi salah satu media. Ini si bapaknya rajin banget ngajar. Walaupun kadang-kadang nggak ada yang nonton, tapi dia tetap memberi ilmunya itu. Memang ngajar secara live pakai papan tulis kayak gitu.
Jadi seperti itulah jadi perkembangannya untuk video TikTok Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu tidak menggunakan, merasa masih berat, yuk dicek-cek lagi apa sih kendalanya, apa sih yang keberatannya. Nah, begitu ya. Itu untuk video TikTok. Yang kedua adalah kita akan membuat buku menu masakan. Mbak Dona, ini kan bukan media pembelajaran, betul ya. Buku menu masakan ini bukan media pembelajaran, tapi ini adalah salah satu ilmu yang bisa Bapak Ibu nanti terapkan kalau misalnya nanti ada yang mengajar tata boga, kemudian yang lain-lain, membuat menu, ada yang memulai wirausaha, itu Bapak Ibu bisa gunakan ilmu ini ya. Jadi ini adalah dua hal yang akan kita pelajari malam ini. Bapak Ibu, kemudian ada lagi sih yang lainnya, sebentar saya akan buka Canva kita. Saya nggak buka dari link, tapi saya buka dari canva.com. Dan saya tidak, kalau di laptop saya tidak install aplikasi ya. Kalau Bapak Ibu mau install aplikasi di laptop, silakan. Enggak, tapi kalau saya enggak. Kenapa? Karena memang lebih enaknya, lebih ringannya itu yang berbasis web, yang kita buka langsung web. Memang kan ada ya aplikasi Canva yang di laptop ya, tapi nggak saya pakai. Kalau aplikasi Canva yang di handphone saya pakai. Memang kalau di handphone kan nggak untuk yang webnya terlalu kecil layarnya ya. Nah, Bapak Ibu, sebentar saya akan ajak Bapak Ibu untuk melihat slide saya yang kemarin. Karena selain dua materi tersebut, di awal saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk melihat tips dan trik Jago Hack sebagai ini, Canva Hack for Teacher. Nah, jadi Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu sudah mulai mendesain Canva, itu kadang-kadang kita butuh hack-hack, kita butuh tips-tips agar desain kita itu tuh semakin oke, semakin kece, kadang-kadang itu meringankan ya. Nah, ada beberapa hal di sini yang akan saya ajak Bapak Ibu untuk menjadikan ketika Bapak Ibu mendesain itu ada cara cepatnya. Nah, ini dia. Yang pertama adalah, nih ada banyak tips yang bisa digunakan saat membuat desain di Canva. Yang pertama, gunakan Google Drive untuk pindahkan desain presentasi Canva. Kadang-kadang Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu membuat presentasi, kemudian mengunduhnya itu, kemudian Bapak Ibu unduh langsung dengan PowerPoint gitu misalnya ya, kemudian kita buka lagi, itu hasilnya itu kacau balau. Nah, tapi ketika kita pakai Google Drive, itu dia hasilnya itu tuh lebih smooth, lebih manis, lebih mulus gitu ya untuk animasi-animasinya. Bagaimana caranya kita menggunakan Google Drive untuk pindahkan desain presentasi Canva? Saya akan misalkan yang ini deh, presentasi. Ada nggak ya saya punya presentasi? Ini ya. Jadi ketika kita memindahkannya ke folder drive kita dulu. Ini adalah presentasi saya misalnya. Saya klik bagikan ya. Kemudian kita langsung pindahkan di sini nih Google Drive. Ya, kita pindahkan ke Google Drive. Nanti kalau Google Drive kita itu memang terkoneksi dengan akun kita, ini kan akun saya nih adalah akun Belajar ID. Maka di sini langsung drive-nya itu adalah drive Belajar ID saya. Ya, jadi ini nih foldernya folder-folder di drive saya. Dan di sini saya punya folder namanya desain Canva. Nah, ini tinggal saya klik desain Canva-nya, kemudian saya pilih, klik pilih, kemudian di sini kita pilihnya adalah PPTX. Nah, ini ya PPTX-nya, baru klik simpan. Nanti dia akan langsung menyimpan ke drive kita loh Bapak Ibu. Sebentar. Nah, ini. Nah, desain telah disimpan. Sekarang kita bukan klik buka beranda, tapi kita lihat di Google Drive. Nah, seperti ini. Jadi langsung ke drive kita, ya. Ini kebetulan saya cuma gambar-gambar, jadi animasinya tidak terlalu kelihatan. Tapi kalau Bapak Ibu pakai animasi, dia itu akan
hilang animasi-animasinya. Ya, tinggal Bapak Ibu edit-edit di sini, bisa langsung kita edit. Dan animasinya juga kalau Bapak Ibu mau ini ya, mau dianya dipindahkan ke sini, kemudian Bapak Ibu pindahkan lagi ke PPT. Kalau dari Drive ke PPT itu kan tinggal download aja nih. Download, kita pilih Microsoft PowerPoint ya. Nah, itu nanti dianya akan langsung tersave sebagai PPTX gitu Bapak Ibu. Itu adalah salah satu ya. Pertama hack dari Canva bahwa kita bisa gunakan Google Drive untuk tindakan desain. Yang kedua, kita bisa gunakan tombol huruf di laptop. Jadi selama ini Bapak Ibu kadang-kadang kalau misalnya presentasi, apakah Bapak Ibu kalau presentasinya dengan Canva pernah menggunakan huruf-huruf ini, yaitu Q, O, D, sama C. Ya, saya akan coba nih Bapak Ibu. Ada huruf Q, O, C, sama D. Ini adalah presentasi saya. Nanti misalnya Bapak Ibu ngajar di kelas, kemudian kayak gini ya. Kemudian kalau Bapak Ibu lihat anak-anaknya ribut banget. Atau kalau misalnya Bapak Ibu lagi presentasi dengan menggunakan Canva, peserta Bapak di Zoom, di webinar, peserta Bapak Ibu berisik banget ya. Kemudian lupa matikan, lupa mute gitu kan mic-nya ya. Bapak Ibu bisa gunakan tombol Q. Q itu seperti ini. Nah, mata orang-orang akan langsung tertuju ke layar, disuruh diam. Ya, jadi ini Q. Tuh, disuruh diam. Itu yang pertama, emot Q, emot diam gitu ya. Kemudian yang kedua adalah emot to. Bagaimana cara menghilangkannya Mbak Dona? Klik aja sekali lagi di mana saja, maka dia akan hilang. Sekarang huruf O. Apakah huruf O itu? O itu bubble. Nah, Bapak Ibu misalnya, saya izin sebentar ke belakang ya, biar Bapak Ibu yang menunggu itu tidak terlalu membosankan, ya kasih bubble-bubble gini, ya. Kemudian yang ketiga itu adalah drum. Drum ini bentuknya seperti ini. Saya klik huruf D. Nah, jadi drum ini berguna ketika Bapak Ibu misalnya dalam pekerjaan kelompok ini. Dan inilah dia kelompok yang paling aktif. Gitu langsung muncul tampilannya. Ini seru banget. Dan yang terakhir adalah konfeti. Tahu ya kalau konfeti itu kayak nah ini. Jadi 3 ini bisa Bapak Ibu gunakan ketika Bapak Ibu sedang presentasi 3-4 nih. Ya. Nah, selanjutnya hack yang berikutnya itu adalah hack ketika Bapak Ibu membuat desain. Sebuah desain ya. Ini saya akan masuk ke tab baru, saya ajak Bapak Ibu. Kadang-kadang kok duplikat. Sebentar. Saya tambahkan kosong. Nah, kayak gini. Kadang-kadang ketika kita membuat sebuah desain, itu kita perlu klik-klik berapa kali baru muncul. Contohnya lingkaran. Biasanya kita klik elemen, kemudian kita pilih, kita ketik di sini lingkaran, atau kita geser ke bawah, kalau ketemu lingkaran baru saya klik lagi. Jadi ada berapa langkah coba? Ada, kok di sini? Nah, ada klik elemen, kemudian ketik, baru ketemu. Ada 3 langkah ya. Nah, ternyata kita bisa menggunakan huruf yang ada di keyboard, yaitu huruf C. Nah, langsung jadi nih. Ya, kalau Bapak Ibu ingin membuat lingkaran, yaitu huruf C. Akronim dari circle, ya, C. Kemudian kita bisa membuat huruf R untuk persegi. R. Nah, langsung saya tinggal klik R aja, maka dia akan muncul persegi. Ini bisa kita atur mau seperti apa tuh. Ya. Selanjutnya untuk garis itu adalah huruf L, line. Saya klik L, nah muncul garis. Nih, seperti ini. Dan yang terakhir itu adalah T untuk teks baru. Nah, ini yang paling sering Bapak Ibu. Jadi kan kalau kita mau masukin teks ke sini, biasanya kita klik yang ini, teks. Kemudian kita pilih lagi, tambahkan sedikit teks isi, misalnya, kalau untuk isinya. Jadi ada berapa langkah gitu ya. Kemudian di sini harus kita pindahkan lagi, kita mau yang mana gitu ya, agak lumayan lama. Nah, untuk cara cepatnya adalah menggunakan huruf T. Huruf T di keyboard, tinggal klik T aja, dia akan langsung muncul. Dan menariknya, dia akan merekomendasikan langsung ya huruf yang cocok dengan desain kita. Nih,
Ini kan tadi ini kalau saya gunakan langkah biasa itu pasti selalu masuk ke Open Sans ini ya, Open Sans Serif ini nih, Open Sans Lite. Tapi kalau misalnya kita gunakan huruf T, dia akan langsung menunjukkan, merekomendasikan ini loh huruf yang cocok untuk desainnya kamu gitu ya. Nih, dengan huruf T ya, ingat. Jadi tadi huruf C untuk lingkaran, huruf R untuk persegi, huruf L untuk garis, huruf T untuk teks. Selanjutnya adalah gunakan button I setelah memilih sebuah elemen untuk mencari elemen serupa. Jadi misalnya gini, kita mau bunga, kita ketik di sini cari bunga. Di sini tuh akan muncul ya berbagai jenis bunga. Nah, berbagai jenis bunga. Tapi misalnya saya mau desain saya ini fokus ke warna purple ini. Maka kita tinggal klik ini, titik tiganya, kemudian kita klik tampilkan yang serupa. Maka dia akan melihatkan yang ini nih. Nah, mirip-mirip, serupa ya. Kemudian, kalau kita mau desainnya warna bunganya semua adalah warna purple, itu kita bagian di sini nih. Nah, ini kan ketik bunga kalau kita mau cari bunga. Kemudian di sini adalah filter. Filternya kita ganti warnanya. Saya mau warnanya yang ini semua deh bunganya. Warna hijau aja. Tinggal diklik warna hijau, kita klik terapkan filter. Maka muncullah semua yang warna hijau bunganya. Tuh, ya. Jadi ini karena kita menggunakan filter. Kalau kita mau dianya warna merah semua, kita klik terapkan, nah muncullah warna merah semua. Gitu ya. Jadi Bapak Ibu ini adalah filter yang bisa Bapak Ibu pakai. Misalnya yang bentuknya horizontal atau vertikal atau persegi, kita klik. Nah, ini horizontal, vertikal ini ya. Kalau misalnya persegi gimana? Kita klik persegi. Itu ya hampir segi 4 dianya tuh kan. Ya, itu adalah filter. Seru ya. Jadi kita sudah tahu. Untuk yang lain-lain gimana Mbak Dona? Misalnya di sini saya ketik gelas gitu ya. Gelas. Nah, saya mau dia bentuknya kayak gini semua. Oke, kita tinggal klik tampilkan yang serupa. Nah, kaca semua muncul ya. Kemudian saya mau gelasnya warnanya pink. Ya udah tinggal klik aja terapkan. Nah, muncullah nanti gelas-gelas yang warna pink. Semua yang warna pink tuh kayak gitu ya. Nah, ini di sini ya Bapak Ibu ya filter ya. Bapak Ibu bisa coba nanti cari apa saja. Kemudian gunakan tombol 0 sampai 9 untuk timer. Nah, jadi nomor 0 sampai 9 ini bisa kita gunakan untuk timer kalau misalnya Bapak Ibu sedang membuat presentasi anak-anak tapi pakai waktu. Ya, contohnya gini nih. Waktunya 9 menit dari sekarang. Udah kita tinggal klik aja huruf nomor 9, maka dia akan langsung membentuk ini meteran apa sih namanya ini timer ya. Ini ya Bapak Ibu kalau tadi 9 menit, kalau 8 tinggal 8 menit, 7 menit, 6 5 4 3 2 1. Nah, ya 1 menit dari sekarang. Nah, langsung. Jadi nggak perlu Bapak Ibu capek-capek cari handphone. Ayo siapa yang mau jadiin ini timekeeper? Pegang handphonenya gini-gini. Enggak, kita tinggal pakai yang itu aja. Ya. Kemudian huruf B itu adalah untuk blur. Jadi masih menggunakan keyboard, Bapak Ibu bisa gunakan B untuk blur. Oke, misalnya saya klik tampilkan lagi. Kemudian di sini Bapak Ibu tinggal kalau misalnya ada sesuatu yang tidak ingin ditampilkan ya, kita tinggal klik B aja tuh. Jadi blur ya, tidak kelihatan sama teman-teman yang lain. Selanjutnya gunakan tombol posisi dan rapikan untuk merapikan desain. Kalau ini pernah sih saya ya. Misalnya kita punya banyak teks paragraf seperti ini. Tuh, ya nggak rapi ya. Kemudian harus kita atur-atur itu tuh kan lama. Kita blok aja, kemudian kita klik titik 3 di sini. Ini ada tombol posisi. Posisinya mau di mana ya? Atau kita klik merapikan. Kalau sudah kita klik merapikan, maka dia langsung akan otomatis merapikan. Itu keren banget ya. Kemudian PDF editor. Nah, PDF editor ini adalah salah satu yang tidak terpikirkan ada di Canva. Apa itu? Bahwa kita bisa mengedit sebuah dokumen PDF.
Ya, Bapak Ibu ya. Caranya seperti apa? Diklik buat desain, itu ada pilihan import file. Apakah selama ini ada yang sudah pakai? Coba. Ada nggak yang sudah pernah klik import file di sini? Jadi, kita biasanya pakai yang template-template ini aja. Padahal kalau kita klik di sini ada buat ukuran khusus. Kalau ukuran khusus ini adalah ukuran yang tidak ada di template. Kemudian edit foto. Jadi foto yang Bapak Ibu punya itu bisa kita langsung edit menggunakan fitur mengedit foto. Dan yang terakhir adalah import file. Import file ini bisa kita gunakan asalkan filenya adalah file PDF yang diketik di laptop kemudian di PDF-kan ya. Jadi kalau misalnya dianya adalah surat yang di-scan itu nggak bisa. Yang bisa adalah dokumen-dokumen PDF yang diketik di laptop kemudian di PDF-kan. Oke. Nah, di sini banyak sekali PDF, tapi caranya tadi kayak gitu ya. Caranya adalah klik import file, kita pilih PDF-nya. Saya ada beberapa file PDF di sini yang sudah saya klik yang kayak tadi. Kayak gini nih. Ini misalnya surat tugas Dona Yuliasari, ini kan PDF. Ini bisa kita edit. Nih, tinggal di blok aja, nih tinggal disunting. Edit-edit. Tuh. Ya. Jadi Bapak Ibu punya punya keuntungan sendiri nih dengan Canva nih. Tuh, ininya bisa, semuanya bisa diedit. Padahal ini tadi PDF. Ya, itu adalah salah satunya. Kemudian ada lagi nggak hack-nya? Ada. Yang terakhir adalah Canva Design School. Jadi, Canva ini punya semacam sekolah desain. Sekolah mendesainnya itu ya dari Canva. Jadi, canva.com, terus kita /design school. Nih. Ya. Ada apa sih di design school? Di design school itu ada banyak macam kursus di mana Bapak Ibu bisa belajar secara otodidak. Jadi kapan Bapak Ibu mau, Bapak Ibu pelajari. Dan itu memang, tapi untuk sekarang itu adalah pakai bahasa Inggris ya. Tapi kalau saya rasa karena ini tidak terlalu, kalau namanya kita membuat desain itu yang penting kita lihat gambar kan. Nah, itu kita lihat gambar, jadi pasti bisa sih Bapak Ibu. Ini banyak sekali Bapak Ibu yang ikut kursus-kursusnya dan ini gratis ya. Nah, kalau kita geser ke sini tuh, nih ada materi-materi Canva Design Skill for Student, kemudian Creating Video with Canva, Canva for Teacher, Getting Start with Canva. Kemudian di sini ada pelatihannya, kursnya tadi yang di atas. Di sini. Selain course juga ada event. Event ini adalah event-event webinar yang biasanya kita ikuti. Kalau Bapak Ibu mau. Nah, kayak ini tanggal 21 Juli ya, jam 10 AM, tapi waktu sana. Biasanya kalau kita sudah mendaftar nanti kita akan terima pemberitahuan di email kapan ininya kegiatannya ya, jam berapanya. Nah, itu Bapak Ibu bisa langsung klik aja kalau mau mendaftar nanti tapi penjelasannya dalam bahasa Inggris ya. Kemudian kalau mau ikut kursus yang lain tuh banyak di atas nih. Tinggal klik see all, misalnya saya mau ikutan kursus yang Canva for Beginners, Canva untuk pemula, tinggal klik start course. Kemudian nanti kita baca di sini. Ya, pelatihannya itu tuh sama. Pembelajarannya ini sama. Kalau Bapak Ibu adalah Bapak Ibu pejuang checklist hijau, nah paham lah. Ya, kita dengarkan materi bla 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 bla, kemudian nanti ini akan checklist, ini juga sampai selesai. Nih kalau misalnya ini kuncinya, ini transkripnya, ini kalau sudah ahli expert Canva teach you how to navigate the basic of the platform ya. Nah, ini banyak sekali ya, itu Bapak Ibu untuk hack-hack yang ada di Canva. Selanjutnya kita akan masuk kepada materi kita adalah materi TikTok untuk pembelajaran ini ya.
Bagaimana caranya kita membuat materi TikTok untuk pembelajaran ini? Yang jelas kita harus punya materi dulu. Kalau Bapak Ibu nggak punya materi, apa yang mau dibikin gitu ya? Nah, materinya usahakan sekarang materi yang memang akan Bapak Ibu ajar di kelas yang baru ini ya, untuk Bapak Ibu. Kan Bapak Ibu sekarang lagi sibuk nyiapin gitu ya. Bapak Ibu bisa siapin juga salah satu perangkatnya adalah perangkat media pembelajaran dengan TikTok. Nanti ada linknya, masukin ke dalam modul ajar. Itu kan seru ya. Oke, nah Bapak Ibu bagaimana caranya? Ini saya sudah berikan, Bapak Ibu boleh foto, boleh screenshot atau ditulis. Yang pertama kita klik pilih buat desain. Nih, pasti ya pilih buat desain, kita pilih template-nya. Kemudian pilih tulisannya di desain itu adalah video TikTok. Kemudian kita pilih template yang kita suka. Kemudian editnya dengan material pelajaran yang Bapak Ibu punya. Nah, ini perlu diketahui bahwa durasi video TikTok maksimal 3 menit. Sekarang 10 menit. Ya, sekarang itu tuh video TikTok sudah bisa 10 menit. Jadi lama. Jadi lumayan loh Bapak Ibu kalau untuk media pembelajaran itu 10 menit itu tuh Bapak Ibu bisa menjelaskan beberapa materi. Ya. Kemudian setelah selesai unduh, kemudian upload ke TikTok. Oke, kita akan mulai. Saya sudah punya materi, saya cari materi di rumah belajar mengenai rangkaian arus searah. Sebentar Bapak Ibu, saya ambil minum dulu. Sama aku naik, harus minum yang hangat-hangat. Nah, ini adalah materi saya. Bapak Ibu kalau mau cari materi boleh di internet di mana saja. Atau kalau misalnya Bapak Ibu punya materi di buku, boleh silakan dipakai. Yang jelas punya materi, ya. Jangan kosong-kosong aja. Nah, kemudian selanjutnya kita akan masuk ke template. Saya klik buat desain, boleh di sini atau boleh di sini ya. Boleh di sini, atau kalau di sini kita tinggal klik buat desain, kemudian kita ketikkan di sini video TikTok. Video TikTok. Bedanya apa sih kalau di sini sama di sini? Kalau di sini, Bapak Ibu, itu akan masuk ke kanvas langsung, kanvas kosong, kemudian di sebelahnya ada template-template. Kalau yang di sini, itu kita lihat template dulu, baru kita pilih. Ya. Nah, ini akan saya ketikkan di sini, di template ya. Tuh, saya pilih. Nah, ini ada 6.276 template. Mbak Dona. Yes? Suaranya gerak-gerak ya? Suara kadang timbul iya timbul tenggelam Mbak. Sekarang mungkin apa headsetnya atau apanya gitu agak kurang pas mungkin. Oh, yang lain juga ya? Iya sama. Oke, baik, sebentar saya ambil headset ya. Cek, gimana sekarang Pak? Aman Pak? Halo? Alhamdulillah, aman-aman, siap. Oke, baik. Oke, kita lanjut ya Bapak Ibu ya. Ada 6.000 template yang bisa Bapak Ibu pilih. Nah, Bapak Ibu bisa gunakan, Bapak Ibu pilih dulu nih, materi Bapak Ibu tuh mau yang seperti apa. Nah, template-nya yang cocok seperti apa. Ya, ini sama seperti ketika Bapak Ibu membuat video semalam, video apa sih, pesan video seluler, tapi ini Bapak Ibu tidak mengirimkan video ke sini, ini langsung kita edit di sini materinya, ya. Misalnya materi saya itu tentang listrik, saya boleh sih kita ambil bebas template yang mana aja, nanti kita edit, kita kasih materi-materi, kita kasihkan elemen-elemen itu boleh. Misalnya saya mau pakai yang ini terlalu rame, tapi ini bisa dihapus nih. Saya mau ambil judulnya, saya akan pilih yang ini. Ya, ini di bagian bawahnya kelihatan sudah berapa detiknya ya Bapak Ibu ya. Kalau kita geserkan kursor ke sini kelihatan. Ini 13 detik, ini 6 detik, 5 detik, 17 detik, 12 detik. Apakah waktunya bisa ditambah? Bisa dong.
pada dasarnya sama seperti ketika kita membuat video pesan seluler, reel Instagram, dan lain-lain. Nah, lihat nih, ya. Tapi di sini tidak harus upload video karena kita langsung edit di sini. Ya, kemudian kita usahakan materinya itu tuh untuk setiap slide. Jadi kontennya tetap per slide ya. Nanti memang diunduhnya dalam bentuk video. Tapi ya di sini juga harus ada slide-slide-nya. Kalau nggak ada slide-nya nggak bisa jadi video. Ini tadi 17 detik. Oke, saya akan besarkan dulu kanvasnya. Ini sudah besar 122. Kita tunggu sebentar. Tes. Ya, dites Pak. Masuk Pak tesnya. Oh, nggak jalan ini ya. Oh. Wait. Saya close dulu ya. Sepertinya trouble. Nah, saya pilih lagi. Oke, ini masih. Nah, ini Bapak Ibu, kalau sudah kita tinggal ganti aja. Ini beragam, siapa takut. Sekarang kita kan mau ngasih materi nih. Materinya saya tentang rangkaian arus searah. Nah, ini kan panjang materinya Bapak Ibu ya, ada KB1, KB2, KB3. Itu artinya kegiatan ya, kegiatan belajar 1, kegiatan belajar 2, kegiatan belajar 3. Nggak mungkin kita ambil semuanya. Misalnya saya mau ambil hukum ohmnya saja, berarti kita harus ambil hukum ohm. Tidak harus Bapak Ibu ambil semua materi pelajaran taruh di situ. Ya, pastikan Bapak Ibu durasi videonya itu tuh jangan panjang-panjang. Kenapa? Karena anak nanti takutnya bosan. Video pembelajaran itu walaupun dibuatnya sudah semenarik mungkin, kalau Bapak Ibu bikinnya panjang-panjang banget, itu nanti mereka akan bosan. Jadi diatur kira-kira bagusnya semana gitu ya. Minimal itu 3 menit, maksimal itu 8 menit ya, jadi atau 7 menit yang lewat dari itu. Jadi minimalnya 3 menit. Oke, kita akan mulai. Saya judulnya rangkaian arus searah, tapi di sini nih, ini materinya baru pembuka bagian atasnya. Saya akan ambil yang hukum ohmnya. Hukum ohm. Sehingga di sini nanti saya langsung ganti. Ini adalah video TikTok hukum ohm. Judul kita ganti. Nih. Oke, kemudian di sini langsung kita ketik hukum ohm. Siapa takut? Nah, boleh juga sih tetap pakai hukum ohm siapa takut. Judulnya menarik ya. Nah, kemudian di bagian-bagian sini ini akan saya buang. Di sini boleh Bapak Ibu tetap menggunakan, kalau misalnya dihapus jadinya kosong. Kalau kosong ini mau ditambah apa gitu Bapak Ibu? Bapak Ibu bisa cari di elemen. Misalnya kita cari di sini ohm, listrik ya. Nah, ini dia si ohm nih. Nah, bisa kita masukkan fotonya dia, fotonya si ohm ini. Saya pakai yang ini misalnya. Coba, ini ada nih yang ini. Hukum ohm. Nah, ini dia. Hati-hati jangan sampai gambar itu malah menutupi tulisan. Nah, kayak gini. Masih bisa dikecilin lagi deh. Oke. Kalau mau di belakangnya banget ya. Tuh, kayak gitu. Tapi nggak bagus jadinya. Nah, ini bagus. Oke, sip. Nah, kemudian hukum ohm siapa takut? Di bagian bawahnya masih kosong nih. Bagian bawahnya mungkin bisa kita ketik listrik. Apa yang muncul? Nah, model kayak gini ya. Tiang listrik deh kita pakai. Tuh. Oke, nah jadi deh cover, baru cover ya Bapak Ibu ya, karena kita kan akan menuliskan yang lain. Ini kita boleh pakai
langsung ini berapa detik di covernya? 5 detik aja, oke. Sekarang kita gunakan template yang lain atau kita pakai template yang ini sama disesuaikan itu boleh, tergantung Bapak Ibu. Ya, misalnya saya covernya mau yang ini. Kemudian selanjutnya saya mau pakai template yang ini aja. Nih, saya ganti, tambahkan template sebagai halaman baru. Jangan ditimpa. Kalau ditimpa nanti hilang yang pertama. Nah, ini. Tapi asal karena dianya berbeda template ambilnya, ya Bapak Ibu harus menyinkronkan. Menyinkronkan di sini adalah warna, huruf, dan lain-lain ya. Kayak gini nih kan, ini beda banget. Satunya adalah pink hijau, krim hijau, satunya lagi biru, ya biru sama abu. Ini bisa kita ganti. Ini kan biru nih, kita gantilah dianya dengan warna sama dengan sebelahnya. Tuh, ya, ini ubah semua. Jadi semua yang warna itu sudah berubah jadi hijau. Kemudian yang ini kita ganti jadi pink. Sama kayak sebelah. Nah, baru sama ya. Jadi Bapak Ibu bisa lihat tuh. Jadi tidak terlalu terlihat perbedaan. Paling yang ininya, ini nanti kita mau kasih tulisan. Tulisannya apa? Kemudian huruf ya. Hurufnya diusahakan konsisten. Kalau di pertama ini kita pakai hurufnya Genti Sans. Ini juga nih Genti Sans nih. Nah, itu di sini juga iya, harus gitu juga. Ini Genti Sans. Sekarang di bagian pertama itu saya mau kasih ini arus listrik. Itu jadi ya? Gimana, Pak? Orang Danu. Pak. Saya pikir manggil saya. Yang pertama adalah kalau hukum Ohm itu tadi tujuan indikatornya ini, menentukan kuadrat arus dan beda potensial pada rangkaian tertutup, memformulasikan hukum Ohm dalam rangkaian listrik tertutup sederhana, menentukan hambatan pengganti rangkaian seri dan paralel. Ini masih bisa 3 ya. Yang pertama kita akan menentukan kuadrat arus dan beda potensial pada rangkaian tertutup. Nih, ya. Jadi Bapak Ibu lihat dulu. Oh, ini mah panjang gitu ya. Kalau panjang-panjang gimana? Nggak bisa dong kita mau langsung semuanya. Jadi kita pakai ini dulu. Nah, ini tadi kan tujuan yang pertama menentukan kuadrat arus. Nah, ini dia uraiannya. Arus listrik. Nih, kita boleh pakai langsung ya. Arus listrik. Enaknya di sini saya tinggal copy-copy. Atau kalau nggak pakai judul langsung ininya juga boleh. Pada dasarnya rangkaian listrik dibadikan menjadi 2. Oke. Oke, nah sampai sini. Bapak Ibu pastikan ketika Bapak Ibu membuat konten ya, jangan Bapak Ibu penuhi semuanya dengan tulisan. Ini bukan papan tulis ya. Dalam suatu desain, nah kalau misalnya kita lihat ini udah oke, udah cukup, jangan dipenuhi. Itu jangan sampai memenuhi padat banget, kasihan yang baca. Gitu ya. Kita lihat di sini kalau misalnya ini masih banyak yang kurang, boleh. Tapi jangan banyak-banyak banget. Ini saya ganti tulisannya. Tadi gentisan ya, biar sama semua. Nih. Oke. Tuh. Boleh sih, bagian pertama pada dasarnya ini aja gitu ya. Nah, kayak gini gitu ya. Atau mau ditambahkan dikit lagi sama apa. Kita lihat di sini. Pada dasarnya, nah, rangkaian listrik terbuka adalah suatu rangkaian belum ini bisa di halaman kedua. Jadi Bapak Ibu biar enak ya, satu slide itu tuh satu keterangan. Ini kan satu keterangan nih. Ini saya hapus. Kemudian di sini kita bisa atur jaraknya. Jadi jarak barisnya itu tidak terlalu dempet. Nah, kayak gini. Lebih rapi dan lebih gampang dibaca. Kemudian di bagian atasnya ini mau dikasih apa? Di atasnya tadi ada tulisan rangkaian arus listrik. Ini dulu rangkaian arus searah bagian atas. Ini ya. Nah, ini saya ganti lagi menjadi ganti sans lagi. Kemudian kita kecilin. Kemudian yang ininya kita ganti jadi arus listrik tadi. Tapi ini saya ganti warnanya jadi hitam. Karena ngikut yang di sini nih. Ini hitam kan? Tuh, bukan hitam, Ding. Ini apa nih warnanya nih? Hijau. Berarti ini saya ganti hijau. Oke, kemudian di sebelahnya
arus listrik di sebelah di bawahnya. Yang ini. Nah, ini udah halaman pertama. Kira-kira kita baca dulu nih, kira-kira 5 detik cukup nggak untuk informasi ini. Pada dasarnya rangkaian listrik dibedakan menjadi 2, yaitu rangkaian listrik terbuka dan rangkaian listrik tertutup. Itu kayaknya cukup 5 detik. Kalau menurut Bapak Ibu udah cukup 5 detik, udah nggak usah ditambah durasinya. Tapi kalau misalnya menurut Bapak Ibu, tulisan Bapak Ibu ini butuh waktu yang lebih lama dari 5 detik, Bapak Ibu bisa panjangin ya. Ini kan untuk memanjangkan durasi, tinggal digeser-geser aja kayak gini tuh. Tuh. Nah, ini saya 5 detik di sini. Oke, kemudian selanjutnya saya mau duplikasi aja. Jadi sama semuanya nih. Ya, ini tinggal saya sembunyikan dulu, baru saya duplikatkan. Tuh, jadi duplikatkan. Nah, kalau misalnya dipanjangin jatuhnya seperti ini. Duplikat aja biar sama, yang bagian depannya aja yang berbeda. Saya tinggal tambah-tambahkan keterangan. Tadi sampai sini. Sekarang yang sini. Nah, kalian listrik terbuka. Nah, sampai sini. Copy lagi. Kemudian saya taruh di sini lagi. Tuh, panjang kan? Ini lebih panjang daripada yang tadi. Tapi masih memenuhi ya, karena dia tidak keluar dari tempatnya. Keluar dari tempatnya itu tuh yang ini nih. Karena kadang-kadang Bapak Ibu tuh suka memaksakan. Suka memaksakan, akhirnya jadinya malah penuh banget. Nah, kalau misalnya penuh, boleh deh saya atur barisnya kecil dikit. Oke. Jadi tulisan ukuran fontnya tidak dirubah, cuma spasinya aja. Oke, ini masih tentang rangkaian listrik arus searah. Kemudian Bapak Ibu, karena ini tadi tulisannya lebih banyak, menurut kita nih nggak bisa nih 5 detik nih. Jadi ini harus kita panjangkan. Caranya ya digeser tadi. Saya bikin dia jadi 7 detik deh. 2 detik lebih lama. Nah, itu ya. Kok ini jadinya yang ini yang saya panjangkan salah. Ini saya bikin jadi 8 deh, 8. Nah, sip. Ya, udah panjang. Sekarang yang ini lagi, selanjutnya tentang apa? Gambar. Gimana kalau kita mau masukin gambar? Boleh, ya, boleh. Kita tinggal copy aja kayak gini. Saya copy, tapi karena kita bentuknya adalah memanjang ke bawah, saya kopinya satu-satu. Kalau saya copy dua-duanya nanti jadinya nggak bagus. Ya, seperti ini saya copy. Kemudian saya tempel. Dia cocok karena dia latarnya sama-sama putih. Jadi nggak perlu saya hapus background. Tapi kalau Bapak Ibu latarnya nggak putih, kayak gini nih. Nih kan nggak bagus nih. Ini misalnya saya buang dulu. Kemudian foto ini, kalau Bapak Ibu nanti kebetulan ketemu foto-foto yang ingin Bapak Ibu masukkan ke dalam desain, seperti ini bentuknya. Ya, ini Bapak Ibu bisa akali. Yang pertama Bapak Ibu bisa edit gambar, hapus latar belakang. Kalau dia memadai gambarnya ya. Kayak gini. Coba kita lihat apakah bisa atau enggak. Dihapus latar belakangnya, jadi yang putih-putihnya hilang, tinggal yang garis-garis. Tuh, lebih bagus ya daripada yang tadi. Itu yang pertama. Kalau Bapak Ibu mau akali. Yang kedua, Bapak Ibu bisa gunakan efek. Nah, saya bikin dianya efek yang seperti ini. Tuh, jadi kelihatan oke, atau seperti ini. Foto atau seperti ini. Ya, tergantung Bapak Ibu. Nah, lebih bagus dianya daripada polos-polos aja kayak tadi ya. Kayak ini tadi tuh biasa banget gitu kan. Nah, Bapak Ibu bisa pakai yang tadi. Itu kalau background Bapak Ibu tidak putih kayak tadi. Nih kan tadi saya background-nya kan nggak putih. Hilang malah nih yang di bawah. Yang di ini. Sebentar, saya geser. Oke, ini tadi ya, 1, kemudian 1 lagi, saya ambil lagi, yang ini, copy. Saya masukin lagi ke sini. Nah,
Apakah ada keterangan di bawahnya? Kita lihat. Gambar rangkaian listrik. Nah, ini boleh kita ambil nih. Gambar rangkaian listrik, rangkaian tertutup dan terbuka. Ternyata ini masih sebuah foto. Nggak bisa di-copy soalnya. Oke, saya ambil. Atau tulis aja ya, tulis aja. Ini saya geser. Di bagian atas nih saya tulis gambar rangkaian listrik arus searah. Gambar rangkaian listrik. Jangan dipikirin ininya dulu ya. Apa namanya? Jangan dipikirin dia akan lari ke sana, lari ke sini. Tunggu, nggak usah dulu. Gambar rangkaian listrik A terbuka, B tertutup. Yang mana A, yang mana B kita nggak tahu. Nanti saya tuliskan. A terbuka, B. Oke, ini saya edit. Kemudian yang ini kecilin. Mau dibentuk lengkung juga bisa ya, tapi disesuaikan. Karena kalau lengkung itu dianya harus satu baris deh. Nah, sip. Kemudian di sini kita harus kasih tahu yang A yang mana, yang B yang mana. Jadi kita tinggal tambahkan aja. T, ini huruf A. Tuh, huruf A. Oke, huruf B-nya lagi. Kecil banget Mbak Dona, enggak sini karena dia 16% aja, lihat di Bapak Ibu, cuma 16%. Kalau saya jadikan 100% besar banget. Ini A, copy, ini B. Pastikan sejajar sama yang di atas. Tuh, sejajar ya. Kesejajaran itu penting, alignment. Nah, sudah. Rangkaian listrik arus searah. Bapak Ibu tadi yang di sini, ini dianya beda tuh. Apa bedanya? Yang di sini ini tadi dianya lebih kecil, kita lihat ya. Tuh perbedaannya. Ini hurufnya berapa nih? 69,2. Di sini 53,4. Di sini kita atur aja. 69,2. Nah, kemudian kita naikin ke atas dikit. Oke. Di sini juga 69,2. Jadi semuanya sama. Cah, ya. Sudah 1, 2, 3. Sudah sampai gambar sini. Apalagi nih yang kita lihat, coba. Ada nggak info-info pentingnya? Nah, ini kuat arusnya. Pada rangkaian arus listrik tertutup terjadi aliran muatan listrik. Aliran muatan listrik positif identik dengan aliran air. Oke, ini info ya, dan ini penting. Jadi kalau penting kita ambil lagi, kita masukin. Ingat tadi minimal itu adalah 3 menit ya. 3 menit. 1 menit boleh nggak Mbak Dona? Ya boleh lah. Jadi nggak minimal 3 menit ya, tapi kalau untuk media pembelajaran yang banyak bisa Bapak Ibu ini bisa tambahkan. Saya duplikatkan dulu biar enak. Oh, saya duplikatkannya jangan ini dong. Hapus dulu. Saya duplikatkan yang ini aja biar ada tulisannya. Nah, bisa kita pindah ya, kita geser aja ke belakangnya. Loh, kok jadi di depan dianya? Salah dong. Saya kalau pindahkan saya pakai yang mode turun ke bawah aja. Sembunyikan. Ini saya pindahkan ke bawah. Ini ada apa? Ada apa? Izin. Oke.
Di selanjutnya ini tadi saya sudah copy belum? Pada rangkaian terjadi muatan listrik, aliran muatan listrik, nah ini. Nah, ini juga. Nah, ini. Kira-kira kalau saya semuanya rame nggak? Coba. Kalau keramaian saya akan cut, potong. Oh iya, keramaian ya. Berarti saya akan sampai ini aja. Nah, ini. Sampai dengan aliran air. Nah, yang ini nanti slide selanjutnya. Jadi nggak harus ini ya, Bapak Ibu ya. Nggak harus Bapak Ibu, udah kecilin aja, biar muat satu slide gitu kan. Nggak juga. Nggak harus seperti itu. Yang penting anak-anak membacanya itu tuh di situ enak. Oke, kalau misalnya memang kebanyakan 8 detik, ya udah ganti. Ini saya mau ganti 5 detik deh. 5 detik aja. Tapi baca ini ya. Baca grafik 67 grafik, lihat gambar. 6,6 nggak apa-apa. Ini 6,8 deh. Oke, saya duplikatkan lagi. Nih, ini yang saya copy tadi. Oke, kita copy. Dah. Oh, malah itu yang terlempar. Sip. Gambar lagi ya, perhatikan gambar berikut ini. Kalau mau silakan, kalau enggak. Ini ada keterangannya, nggak usah dulu, karena ini baru materi. Yang lanjutnya adalah kuat arus listrik. Terus beda potensial listrik, hambatan penghantar listrik. Ini nggak mungkin Bapak Ibu masukin semuanya, gitu ya. Kalau misalnya Bapak Ibu masukin semuanya jadi padat. Nah, ini kalau menurut Bapak Ibu sudah, walaupun saya baru 38,4 detik, ya ini, tapi misal saya anggap ini sudah, nanti berarti ini kita bisa bikin di sini part atau to be continued gitu ya, bersambung. Nah, saya ketik di sini bersambung. Bersambung gitu. Jadi masih ada sesi berikutnya. Bapak Ibu bisa tulis bersambung, atau Bapak Ibu di bagian depan bisa tulis kayak kalau sekarang ini part 1, part 2 gitu ya, part 3, part 4-nya. Nah, itu. Kalau sudah, Bapak Ibu silakan klik bagikan, kemudian Bapak Ibu unduh dalam bentuk MP4. Unduh video MP4, klik semua halaman, klik unduh. Nah, lagi mengunduh. Apakah sudah selesai? Apakah ini yang dikirimkan ke Google Classroom? Enggak ya, kita akan masuk ke TikTok-nya dulu. Saya tunggu dulu sampai selesai mengunduh. Agak lama nih. Sambil kita lihat pengunduhannya, saya akan baca-baca kolom chat, siapa tahu. Waktunya tiap template 5 detik ya, bebas tergantung. Tergantung isi slide. Tergantung isi slide-nya. Kalau isi slide-nya cuma dikit, 5 detik cukup, oke. Jadi Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu menentukan detiknya itu, Bapak Ibu harus harus baca dulu. Maksudnya baca itu Bapak Ibu cobakan dulu ke diri sendiri. Kalau saya baca ini berapa detik ya kira-kira ya? Kalau saya baca apakah sama dengan anak? Kalau anak lebih lama berarti saya akan tambahkan. Di saya bacanya 5 detik. Berarti di anak bisa jadi 7 atau 8 detik kayak gitu ya. Jadi Bapak Ibu cobakan dulu di diri sendiri. Oke. Ini sudah semua. Sudah jadi videonya. Sekarang kita akan masuk ke TikTok-nya ya Bapak Ibu ya. Saya ambil screen mirror app saya.
Mbak Dona, saya downloadnya di laptop, tapi TikToknya ada di handphone. Gimana? Bapak Ibu juga bisa download lewat handphone. Saya download lewat laptop pula. Nanti kalau misalnya kita download lewat laptop, mau kita pindahkan ke handphone, bisa dengan berbagai cara ya. Bisa melalui grup, bisa melalui kabel data, bisa melalui yang lain-lain. Nah, ini kebetulan nggak bisa kalau screen mirror-nya pakai WiFi. Sebentar, saya akan... Aduh, inaktif. Stop share dulu. Saya gunakan koneksi saya dulu ya. Oke, sip. Sebentar Bapak Ibu. Share screen lagi. Oke, sudah kelihatan layar saya Bapak Ibu ya, layar handphone saya. Ini adalah layar handphone saya. Tuh, kita akan sekarang saya akan unduh dulu video TikTok yang tadi saya buat di laptop. Ya, saya masuk ke Canva dulu. Saya masuk ke Canva. Oke, saya masuk ke kelas juara. Di sini saya nggak tahu saya di mana. Oh, di Didona. Saya ambil guru juara dulu. Sudah itu. Nah, ini adalah kelas guru juaranya. Kita lihat proyek saya, proyek terakhir. Nih, ini proyek terakhir saya tadi kan, yang video tadi. Depannya memang masih ini, tapi kalau sudah kita klik, nah ini, hukum Om tadi. Siapa takut, di sini masih bisa kita bikin part 1 ya, jadi anak-anak, oh ini masih bersambung gitu. Oke, saya akan download dulu ya. Download biar nggak usah pindah-pindah dari laptop. Oh, koneksinya nggak stabil, jadi agak lama tuh. Ada tulisan, internet connection is unstable. Baca deh, apalagi nih pertanyaannya. Kalau cuma 3 halaman nggak apa-apa ya Mbak? Kalau 3 halaman, 1 halamannya itu panjang gitu ya, berapa detik, 10 detik, 10 detik, 10 detik, jadi 30 detik lumayan juga kan. Tapi jangan pendek-pendek banget lah. Ini kan saya cuma nyontohin ya, kalau saya bikin nanti sampai 5 menit, kelamaan nanti Bapak Ibu. Paling tidak itu 1 menit lah, 1 menit setengah untuk anak-anak bisa memahami apa sih isinya sebenarnya gitu. Masih agak lama ini menyiapkan desainnya karena video ya tadi ya, video saya lumayan lama.